Untuk selanjutnya yaitu penjelasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh saudara Yesudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih saudara Mustafa atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, tepatnya tentang keejaan yang ada di Indonesia. Sekarang ejaan bahasa Indonesia yang digunakan itu dikenal dengan nama EYD atau ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, sebelum EYD diresmikan, ada beberapa ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti yang pertama yaitu dikenal dengan ejaan Panoptisten pada tahun 1901 dengan ciri-cirinya yaitu penggunaan huruf C. Penggunaan huruf C di sini yang dimasukkan menjadi huruf Y. Jadi tulisannya kalau secara EYD di sini menjadi saja, akan tetapi pada masa diberlakukannya ejaan Panoptisten itu dibaca sayang. Contoh yang kedua yaitu penggunaan huruf O dan E yang dimasukkan menjadi huruf U. Jadi bacanya yang tulisannya OE di sini dimasukkan menjadi U menjadi guru. Jadi maksudnya menjadi U. Itu ejaan yang pertama. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Suwandi, yang mana ejaan di sini biasa dijuluki sebagai ejaan republik oleh masyarakat pada saat itu, yang diresmikan pada tahun 1947 untuk menggantikan ejaan Panoptisten. Apa yang dirubah? Contoh, yang tadi penggunaan O dan E di sini yang berlaku pada ejaan Panoptisten, ketika diganti dengan ejaan Suwandi, maka O dan E diganti menjadi U, sama seperti yang sekarang yaitu guru. Terus contoh yang kedua yang menonjol dari ejaan Suwandi yaitu penggunaan kata pengulangan yang cukup ditulis dengan dengan nomor 2 atau angka 2, seperti contoh anak-anak. Penggunaan kata anak-anak dalam ejaan Suwandi cukup ditulis dengan angka 2. Itu. Terus ejaan yang selanjutnya yaitu ejaan Melindo, yaitu pada akhir tahun 1959. Melindo ini adalah singkatan dari ejaan Melayu Indonesia. Akan tetapi ejaan di sini tidak sampai diresmikan dikarenakan perkembangan politik pada saat itu. Nah, yang terakhir yang sampai sekarang masih berlaku yaitu EYD. EYD di sini adalah ejaan yang disempurnakan yang kita gunakan sampai saat ini. Apa saja yang disempurnakan? Kalau tadi dalam contoh ejaan Suwandi ada kata anak-anak yang hanya ditulis dengan angka 2, maka kalau dalam bahasa Indonesia yang EYD, penggunaan kata anak-anak tidak boleh menggunakan nomor 2. Akan tetapi harus ditulis secara lengkap menjadi anak-anak. Tidak boleh menggunakan nomor 2. Itu contoh yang kedua dan yang pertama dalam EYD. Sedangkan contoh yang berikutnya, kalau dalam ejaan Suwandi, kata jalan itu masih menggunakan huruf D dan C. Ketika sudah menjadi EYD, maka D-nya dibuang, dicukupkan hanya beri C saja. Yang kalau di sini bacanya jalan, tapi kalau dalam EYD jalan, maka ketika sudah menjadi EYD, maka D-nya dibuang menjadi C saja. Itu jalan. Itu contoh yang berikutnya, kata tujuh. Kalau dalam ejaan Suwandi, C itu dilambangkan dengan T dan C. Sedangkan dalam EYD cukup dengan penggunaan huruf C saja. Itu. Jadi ini sedikit tentang penjelasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia tentang ejaan yang ada di Indonesia. Yang berlaku sampai sekarang yaitu yang nomor 4 EYD, ejaan yang disempurnakan yang diresmikan oleh Presiden pada saat itu pada tahun 1972. Mungkin itu sedikit penjelasan